Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadhana syahrul i'tikafi wal ibadah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Dumateng para alim, para ulama, sepuh bini sepuh ingkang tansah kinurmatan Amir Masjid Baitur Rahim dan seluruh jamaah Masjid Baitur Rahim, Bapak Ibu, saudara-saudara ingkang minulya rahimakumullah. Pertama dan utama bersyukur datang salat dalam Allah karena saya ditakdirkan Allah sakit kepanggih malih datang panjenengan dalam keadaan sehat walafiat, masih diberikan panjang umur, ketemu dengan Ramadan. Jadi cara saya ki ubur-ubur ikan lele, alhamdulillah isi panjang umur le. Di siarke masjidnya, alhamdulillah. Ngapunten, suaranya masih ada rasa batu bara dari Kalimantan Timur. Kemarin ini ngimami terawih pertama kali, Pak. Nah, betul suaranya serak-serak banjir. Ya, ini makanya orang kalau mau nyanyi itu harus ambil suara dulu. Karena nggak ambil suara, akhirnya suaranya kayak gitu. Maklum kalau Abah Lukman kan kori, dan saya kora, jadi ya kayak gitu suaranya. Mohon maaf tanpa mengurangi rasa hormat datang panjenengan. Mudah-mudahan Ramadan ini, insya Allah senantiasa membawa perubahan signifikan dalam kehidupan kita. Karena Ramadan ini mengakomodir umur kita yang tidak lama, hidup kita di dunia yang singkat, dengan Ramadan yang pahalanya berlipat. Maka gunakan kesempatan ini, jangan sampai terlewat. Jadi jangan sampai Ramadan Baitur Rahim yang panjenengan sampai hari ini, malam ini, sudah malam yang ke-27 ini, malam keberapa? 11 atau 12? Oh, kita gak ikhlas ngitung terus ya. Usahakan istiqomah awal hingga akhir ya. Jangan sampai awal-awal saja penuh masjidnya, nanti jangan sampai akhir-akhir maju softnya. Insya Allah penuh semua ini. Semoga diajak adik-adiknya, keluarganya. Dan ini satu-satunya masjid walaupun ada anak kecil tapi nggak rame. Tadi subuh saya ngimami, kepala saya itu dilangkai sama anak segitu. Pas aku ngini meharpe kesundul ngono aneh. Lato-lato nih. Allahumma Muhammad. Untuk itu jamaah sekalian rahimakumullah, tema yang luar biasa malam ini adalah tema yang merupakan gambaran betapa umur kita boleh singkat, tapi dengan pahala berlipat dari itikaf yang panjenengan lakukan dengan semangat. Disitulah insya Allah hakikat substansi umur yang penuh barokah yang diberikan Allah ingkang ngakarya jagat. Untuk itu jamaah sekalian, itikaf ini tidak harus panjenengan lakukan di akhir-akhir Ramadan. Justru Imam Asy-Syafi'i di dalam kitab Al-Muhadzab disampaikan salah satu indikasi orang yang nanti akan menemukan Lailatul Qadar adalah ketika sejak awal sudah berusaha itikaf di masjid. Itikaf itu makna etimologinya berdiam diri di masjid. Tapi secara terminologi, itikaf itu harus diam dengan syarat dan ketentuan berlaku. Kalau panjenengan ibu-ibu teng mriki mendel mawon teng ngarepe lawang, merenung ditakoni budhe lapo? Arisanku durung metu. Ya. Ini bukan itikaf. Syaratnya itikaf itu tidak boleh kecuali untuk ibadah. As-sukutu lil ibadah. Itu itikaf. Bapak-bapak, mendel mawon semedi teng Cagak, wong anjene Cagake akeh. Satu-satunya masjid di seluruh Indonesia yang saya kunjungi, termasuk di Kalimantan, di Sulawesi, hanya Baitur Rahim yang banyak tiangnya. Ini bukan berarti konstruksinya yang kurang bagus. Memang sengaja ini. Semakin banyak sandaran-sandaran istimewa. Monggo silakan senden-senden semua ya. Ini jamaah sekalian.
Jadi makanya iktikaf itu adalah i'takafa ya'takifu, berdiam diri di masjid dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Imam Syafi'i di dalam maqalah yang beliau sampaikan yang sangat terkenal jamaah sekalian, al-i'tikafu bil a'malis shalihah wa ta'ati wal ibadati wastighalin bi ilmin wa tilawatin wa tafakkurin wa tadzakkurin. Jadi yang namanya i'tikaf itu Bapak Ibu yang saya muliakan, di dalamnya harus ada komponen-komponen ubudiyah. Entah itu tilawah ya atau tadzakur ya atau tafakur ya, merenungkan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, atau boleh panjenengan mungkin merenungkan nasib. Ya Allah Gusti, ya ini kok gini ya. Tapi sandarannya kepada Allah. Bukan berarti mengeluh kepada dirinya sendiri, tapi keluhan kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu jamaah sekalian. Istighalin bi ilmin, termasuk panjenengan itikaf itu adalah ketika berta'alum, bertadzakur, bermuhadasah, ya, bermuzakarah, dialog-dialog keagamaan. Sing gak oleh niku nek pas teng masjid panjenengan itikaf sing dibahas palapa. Jadi tidak boleh. Kalau yang panjenengan bahas adalah tentang ilmu, tentang kajian-kajian keislaman, ya bagaimana memakmurkan rumah Allah Baitur Rahim, karena dimanapun nggak ada namanya Baitur Rahim, Wisma Kedung Asem, kecuali di sini. Berapa waktu yang lalu saya mampir ke Singapura, ada Baitur Rahim, tapi tidak ada Wisma Kedung Asem Indah. Luar biasa. Makanya di sini bapak-bapak, masya Allah ya, ada yang jilbab. Ini baru kali ini loh Pak. Biasanya di masjid saya itu umumnya ibu-ibu mau kenanya itu warna putih. Di sini banyak pilihan Pak. Makanya saya itu walaupun di depan gini, kalau mboten mirsani panjenengan guru kabehnya ini. Kalau bisa delok mriko cerah ceria setiap saat bagaikan Rexona. Wassalamualaikum Muhammad. Coba yang mukenanya merah, didelok kok kadoan koyo Mulan Jamilah. Insyaallah sing biru rupanya ayu. Gitu? Nah, sing batik malah koyo Saskia. Astagfirullahaladzim. Jadi itu jamaah sekalian, artinya i'tikaf yang kita lakukan harus mengandung unsur-unsur tilawah, ta'allum, tabarrukan, bisa panjenengan baca sholawat, baca zikir istighfar, ya, dan masih banyak lagi amalia-amalia yang lain. Kalau toh terpaksa berbicara dengan yang lain, dengan catatan pembicaraannya terkait dengan ilmiah atau tentang diniyah. Kalau tentang duniawi, batal i'tikaf kalau panjenengan. Mulanya i'tikaf itu ada syarat rukunnya. Antara lain rukun i'tikaf, satu, niat. Ini masalah panjenengan diucapkan nawaitul i'tikafa fil masjidi, saya. Keumpama mboten diucapke tidak apa-apa, saya niat i'tikaf di Masjid Baitur Rahim. Ngaten. Untuk ibu-ibu masih ada toleransi, walaupun ada sedikit khilafiyah. Tapi ulama Syafi'iyah dalam qaul jadidnya mengatakan bahwa ibu-ibu karena tidak ada kewajiban datang ke masjid, boleh i'tikaf di rumah. Dengan catatan di rumah ada tempat tersendiri. Kalau i'tikafnya di depan dapur, di depan kompor, tidak sah. Apalagi i'tikafnya di depan toilet. Ya, maka i'tikafnya di tempat yang suci, yang di situ disebut dengan musola, tempat sholat, tempat khusus untuk panjenengan i'tikaf di masjid. Masjid adalah tempat yang sujud secara etimologi. Maka dari itu jamaah sekalian, tapi kalau panjenengan ada bapaknya, bawa putra putrinya, lalu kemudian i'tikaf di Masjid Baitur Rahim, insya Allah diterima, tidak ada larangan. Cuman memang dianjurkan lebih utama ibu-ibu, terutama tengah malam, silakan i'tikaf di rumah. Lek panjenengan tengah malam, apa meneh nggawa rukuh warna putih, pas listriknya mati, disenggoh Mbak Kunti. Ya, jadi itu jamaah sekalian, demi keamanan tanpa ada fitnah itu bagi perempuan. Nah, untuk hikmah i'tikaf antara lain jamaah sekalian, yang pertama merenungkan min aina ya wujidtu wa fima iktasabtu wa ila aina raja'tu. Nek cara bahasane wong Jawa mriki, cek kersane kula jenengan ngerti sangkan paraning dumadi. Merenungkan asal usul kula jenengan itu aslinya ngoten penduduk surga.
kali Gusti Allah diamperke di dunia. Oleh karena itu jangan terlena di dunia. Di dunia ini kalau jangan diamperke supaya sakit memperbanyak amal-amal soleh kita. Nanti akan kita bawa pulang ke hadirat Allah Subhanahu wa taala di surga. Maka watazawwatu fa inna khairaz zadid taqwa. Berbekallah kalian di dunia ini, sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Ternyata ketakwaan ini sinkron dengan endingnya puasa. La'allakum tattaqun. Dengan ketakwaan panjenengan disediakan surga, bahkan ada nama khusus surga, pintunya dengan nama apa? Ar-Rayyan. Khusus bagi panjenengan yang berpuasa Ramadan. Ya, insya Allah mangke di dalam surah Az-Zumar itu menurut cerita, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Benjing niku panjenengan mlebu swarga niku berbondong-bondong Bapak Ibu. Minimal niku berbondong-bondong sak keluargane. Nek keluargane baiti jannati, rumah yang laksana surga, maka pertama yang masuk naik sedan, bapaknya sing nyupir, anaknya sing ngerneti, mboke ambek anak-anaknya jadi penumpangnya. Nah, jangan rajin sholat berjamaah di Baitur Rahim, insya Allah lebih gampang meneh. Anggap saja ini adalah sebuah pesawat, pilotnya Abah Jai, kerennya Abah Lukman, aku gandol nang buri. Nah, jenengan penumpangi, dikawal malaikat pakai drum band, ya kan? Alhamdulillah di dalamnya banyak artis, termasuk mantan-mantan saya, Sofia Lajuba, Luna Maya dan sebagainya. Alhamdulillah. Untuk itu jamaah sekalian, disediakan lishaimi farhatan, dua kegembiraan bagi yang berpuasa hasil iktikaf panjenengan. Ya Allah, nyuwun dumateng panjenengan agar benar-benar setelah Ramadan saya Idul Fitri, memaknai fitrah kita. Mungkin 11 bulan yang lalu banyak kenistaan, banyak noda dan dosa. Ramadan ini dimasukkan di kawah condro di mukanya Allah Subhanahu wa taala, madrasah yang nanti keluar dari Ramadan benar-benar kembali suci kaya umi waladat ummuh, koyok dene nembe dilahirke ibuke. Allahumma amin. Kalau sudah demikian nanti layak untuk kemudian di surga berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan Pak, wong panjenengan lo ketemu dengan presiden ngono wis luar biasa. Gitu. Direwangi, wah Masya Allah, oke gas, kan? Oh, ketemu Pak Presiden beneran, betapa luar biasanya. Mulane nuwun saya tuh sering menganalogikan sebuah perjalanan Ramadan ini, apalagi dengan iktikaf panjenengan, akan bisa merenungi bahwa fasiru fil ardi fangzuru. Bagaikan perjalanan hidup kula panjenengan. Hidup kula panjenengan tidak mungkin kula jenengan jalan kaki. Insya Allah kebanyakan naik kendaraan. Kemudian, nah, kendaraan ini memerlukan bahan bakar yang namanya BBM. Ini nggak ada hubungannya dengan oplosan Pak. BBM, bulan barokah dan maghfirah. Itu kita renungkan, makanya di surah Al Imran 134 itu ya, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah, terus wal afina anin nas 133 134. Kalau jenengan dikatakan bergegas untuk naik kendaraan Allah berupa maghfirah dan surganya. Itu jamaah sekalian, BBM. Nah, di BBM itu ada premium, prei mangan minum. Ada pertamax, pertahankan nafsu secara maksimal. Apalagi pertalit. Apa pertalit itu? Pertalit, peduli rakyat, ojo pelit. Nah, wis gak ngurus aku. Ada lagi apa? Solar ya. Solar. Apa solar ya? Solar. Salate harus makin rajin. Ramadan sama itu katanya kok gitu. Maka di luar Ramadan juga harus yang rajin. Jamaah subuh terutama tiap Ahad panjenengan kajian Ahad pagi. Nggih. Mangke sing ngisi napa malih kula gandeng kok Raffi Ahmad. Dodolan tomat nggih. Alhamdulillah. Ngoten Pak, solar apa nih? Minyak tanah nggih. Minyak tanah kan termasuk BBM nggih. Minyak tanah. Apa iki? Ya minyak tanah. Minyak tanah, menyimak tilawah, jadilah orang yang amanah. Oh, keren, gandani kok. Makanya tanggapannya rada larang. Allah Subhanahu Muhammad. Intinya adalah akhir pertemuan saya dengan panjenengan ini, tapi ini bukan malam terakhir, ya. Ini insya Allah di akhir saya ceramah ini, nuwun sewu,
Monggo dengan itikaf, satu kita jemput Lailatul Qadar mulai sekarang. Panjenengan ketika itikaf tidak harus secara khusus antara azan dengan iqamah panjenengan bisa niat itikaf. Oke. Antara nunggu waktu maghrib, biasanya yang beri kan rodok kados ngen kula gitu. Ngen kula geragas biasanya. Jam 5 harus menteni ya. Kapan maghrib? Teng mriki mboten nggih. Mboten beda maksudnya. Nah, kalau ngentosi ngeten iki panjenengan itikaf. Satu. Yang kedua, dengan itikaf berharaplah rahmat Allah Subhanahu wa taala karena ada satu hadis, orang yang itikaf itu ya dikelilingi malaikat sambil mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diturunkan rahmat. Yang ketiga, orang yang itikaf dijauhkan dari siksa api neraka ya sejauh antara timur dan barat. Hadis riwayat Imam Ad-Dailami. Itu jamaah sekalian, masih banyak keistimewaan itikaf ini ya, dan inilah yang perlu kita galakkan bersama khususnya di bulan suci Ramadan agar nanti di luar bulan suci Ramadan panjenengan menjadi orang-orang yang qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Hati kita tergantung terpaut dengan masjid. Ya, maka nanti di akhirat dapat naungan Allah Subhanahu wa taala. Itu jamaah sekalian, mudah-mudahan kita semuanya diberikan sehat walafiat sekeluarga. Sampai menuntaskan Ramadan berhari raya bersama dan Allah terima amal-amal kita, amal puasa kita, ibadah kita, tarawih kita, dan menerima taubat serta mengijabahi doa-doa kita. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.